Hai guys, welcome back. Jadi kali ini di video ini aku mau sharing ke kalian. Jadi banyak banget nih pertanyaan yang nanyain berapa sih uang modal untuk dibawa pertama kali ke Australia untuk working holiday visa. Nah, jadi aku jawab di sini dan ini disclaimer, ini berdasarkan pengalaman pribadiku. Jadi mungkin kalau kalian lihat di luar sana banyak juga influencer tentang working holiday visa itu yang macam-macam jawabannya. Ada yang bilang 10 juta, ada yang 20, ada bahkan 100 juta. Jadi ini berdasarkan pengalamanku pribadi dan nanti aku breakdown kira-kira itu biayanya apa aja. Oke. Nah, untuk kalian yang ketinggalan videonya, kalian bisa cek juga di playlist, ada di link deskripsi box di bawah ini. Itu tentang full video dari working holiday visa. Jadi di sana udah aku jelasin semuanya, pokoknya lengkap dari mulai rebutan SDUWHV sampai visanya selesai. Jadi udah lengkap pokoknya itu tutorial ya. Jadi kalian bisa cek aja di link di deskripsi box di bawah ini. Oke, lanjut, kita mulai aja. Oke, jadi pertama-tama aku mau mungkin membagi menjadi dua biaya ini. Jadi ini biaya persiapan juga, dan ini biaya yang aku bawa khusus ke Australia. Jadi ada dua nih ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Nah, jadi yang pertama ini kan biaya persiapan sebelum ke Australia. Nah, di BB ini aku masukin kayak misalnya aku belajar mobil itu berapa, 900-an sekian, aku lupa ya. Dan misalnya juga nih aku les kursus barista kan, itu sekitar 3 jutaan sekian. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau upgrade skill dulu, kalian juga harus pertimbangkan nih biaya-biaya yang sebelumnya ini. Nah, terus aku pribadi kan aku waktu itu tinggal di Bali kan, ngerantau. Dan untuk sebelum persiapan berangkat ke Australia ini aku lumayan gede biaya itu di pindahan. Jadi karena di Bali udah lama banget, udah mau 8 tahun. Jadi ya aku banyak ngirim kayak barang-barang ke kota asalku, ke Palembang. Itu lumayan sih habis budget di situ. Nah, kemudian untuk biaya di persiapan ini ada biaya lain nih. Kayak misalnya kalian beli perintilan ini lumayan ya. Kalau misalnya kalian nggak ada misalnya nggak ada coat buat winter, itu kan harus beli lagi persiapan dan baju segala macam kayak gitu. Nah, tapi menurutku pribadi, saranku ya, itu kalian jangan beli banyak di Indonesia untuk baju segala macam. Karena kenapa? Karena di Australia ini terkenal banget namanya op shop. Jadi op shop kayak thrift shop gitu. Nah, dan untuk di sini tuh banyak banget baju mulai dari yang summer sampai ke winter itu ada. Dan itu harganya itu murah-murah banget. Jadi menurutku kalian beli di sini aja daripada beli di Indonesia. Dan ini nggak semuanya bekas ya. Jadi ini karena barang donasi gitu, dan banyak juga kayak quote-quote gitu yang baru masih ada labelnya. Dia pintar-pintar milih aja. Kemudian untuk biaya sebelum keberangkatan ini juga aku pribadi keluar di biaya peralatan sepeda. Karena kenapa? Aku pribadi mau just in case mau jadi driver Uber Eats yang pakai sepeda. Ya aku udah beli di Indonesia itu kayak helm, sarung tangan buat sepeda, sampai perintilannya itu aku beli di Indonesia karena di sini mahal. Nah, kemudian juga ada yang paling penting yaitu di tiket pesawat. Nah, jadi kalau misalnya kayak ini tergantung ke tujuan ya. Jadi kalau aku pribadi itu aku udah beli tiket itu pas banget dari Bali ke Melbourne, karena sebenarnya salah beli, harusnya dari Jakarta ya, karena aku mau pulang kampung dulu kan. Ya udah, jadi aku balik lagi ke Bali. Untuk flight ke Australia itu ke Melbourne, dan untuk tiket one way itu aku dapatnya di harga 2,4-an. Itu murah banget udah, karena biasanya itu sekitar kan kayak 3 juta lebih, 4 jutaan gitu one way biasanya ya. Dan itu biasanya kayak pesawat yang low cost airlines itu loh, kayak Jetstar, Scoot, which is itu nggak dapat bagasi ya. Nah, kemarin itu pas lagi promo aku beli itu dengan Philippine Airlines, jadi itu udah lengkap banget, dan aku dapat udah full board, makanan sama bagasi 30 kilo dapatnya. Oke, jadi kira-kira ada gambaran ya untuk biaya persiapannya nih yang sebelum berangkat ini kira-kira apa aja. Mulai dari kayak kelas-kelas upgrade skill kayak gitu, ada juga kayak barang-barang yang harus kalian beli dan lainnya. Nah, sekarang kita pindah nih ke biaya yang sesungguhnya akan kita bawa ke Australia. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadiku lagi. Jadi ini
lebih ke gambaran aja sih buat teman-teman ya, kira-kira segini. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama ini karena aku tujuannya tadi kembali lagi uh, just in case jadi driver Uber Eats yang pakai sepeda nih. Nah, aku kasih tahu dulu nih, kalau sepeda yang manual itu ada ya murah emang, tapi rada susah kalau untuk Uber Eats karena apa? Capek. Jadi ini tergantung ya. Banyak kan daerah itu yang kayak jalannya tuh yang turun gitu loh kalau bukan di pusat kota ya, yang turun naik. Jadi kalau naik sepeda yang gayung sih menurutku agak lumayan capek, dan itu kan lama nanti kalau naik sepeda gayung, dan agak jatuhnya boros di waktu sih. Nanti kita nggak tahu dapat orderannya berapa banyak kalau misalnya lama kayak gitu. Sepeda ini aku beli e-bike. Jadi ini e-bike di Australia itu ada berbagai macam versi. Nah, jadi kalau misalnya kayak bisa dibilang kayak skuter listrik di Indonesia itu ada juga, harganya kurang lebih sama yang kayak aku beli, tapi aku bukan yang kayak gitu. Kalau biasa untuk orang sepeda yang mereka beli khusus untuk Uber Eats itu kan nggak usah digayung, kan udah jalan tuh ada baterainya. Nah, kalau sepedaku ini karena aku mau pakai untuk bukan cuman buat Uber Eats tapi untuk transport sehari-hari dan lainnya, jadi aku beli tipe yang agak semi sepeda gunung gitu. Dan untuk harga bakunya itu diskon, aku beli di hampir $1.000 itu, which is 10 juta. Itu harga diskonnya, karena kalau bakunya itu yang enggak diskon itu bisa untuk sepeda lumayan mahal loh sini. Jadi hampir kayak 20-30 jutaan kayak gitu. Nah, aku taruh di sini ya rincian biayanya sepeda. Nah, teman-teman, jadi aku mau kasih tahu juga kalau kita di sini nanti tuh kan nggak tahu ya berapa lama dapat kerja. Ya kalau semakin cepat dapat kerja sih semakin bagus kan. Cuman pada realitanya sekarang tuh di Australia agak susah cari kerja sih. Jadi kalau kalian lihat banyak postingan nih di grup-grup Indonesia di Australia, kayak misalnya The Rock. Kalau kalian cek di The Rock yang Sydney atau The Rock di Melbourne, kalian bakal lihat itu banyak banget teman-teman kita yang misalnya kayak 1-2 bulan di sini tuh belum dapat kerja. Nah, jadi maka dari itu aku pribadi menyarankan untuk finansial itu benar-benar harus diperhatikan ya. Nah, di sini nih yang aku kasih gambaran ini adalah kira-kira kalau 2 bulan nih gak dapat kerja ya. Misalnya aja nih 2 bulan gak dapat kerja. Nah, dan yang sepeda tadi ini kan opsional ya, kalau kalian nggak mau jadi Uber Eats dan nggak mau beli sepeda ya bisa dihilangin aja nih, dihapus sepedanya. Oke, kita breakdown aja biayanya dari mulai yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah SIM card. Nah, untuk SIM card ini kan bervariasi harganya tergantung operator, dan di Australia ini banyak banget operator, jadi kalian sebenarnya harus research sendiri sih. Nah, kalau aku pribadi berdasarkan researchku dan tujuanku di Melbourne, which is itu nggak terlalu yang di pedalaman banget, dan aku berasumsi kalau bukan yang SIM card yang namanya udah terkenal aja itu pasti ada sinyal dong di sini. Jadi yang aku pakai itu namanya iiNet. Kalian bisa cek juga di video yang di atas ini. Aku belinya online ya. Oke, nah untuk iiNet ini dan kebanyakan SIM card lainnya itu biasanya untuk 6 bulan pertama pengguna baru itu diskon 50%. Kebanyakan kayak gitu. Nah, jadi aku ambil yang udah diskon, ini harganya per bulannya itu $15. Lumayan kan? Karena kuota di sini lumayan, dan aku pribadi emang rencananya nggak mau pasang wifi karena wifi di sini mahal, jadi aku beli yang udah aja. Dan ini aku kali 2 ya, karena untuk 2 bulan nih, ini estimasi 2 bulan ya udah SIM card. Next kita ke akomodasi. Nah, jadi akomodasi ini agak tricky sebenarnya. Jadi kalau kebanyakan yang aku tahu itu kalau kalian sendiri kebanyakan di hostel dulu biasanya, karena nyari akomodasi di Australia ini agak susah sebenarnya, apalagi kalau bukan di komunitas Indonesia. Kalau kalian cari akomodasi itu yang di grup Indonesia itu kan per orang ya, dan itu biasanya murah kalau di komunitas kita orang Indonesia. Jadi ya anggap aja misalnya ini kan per minggu harga kata-kata sewa di sini. Kalau di grup kata-kata yang aku cek ya, itu di harga kayak 200, 250 per minggu, dan itu karena mereka sharing house. Jadi plusnya adalah biasanya udah
all include kayak electricity, air, gas, dan bahkan wifi itu udah include ya. Tapi ada minusnya nih, karena ini sharing kan, jadi biasanya itu karena mereka mau dapat harga yang murah, jadi banyak biasanya satu rumah tuh. Nah, kenapa murah? Misalnya kayak temanku nih ada di Sydney, kenapa harga sewa dia murah, misalnya kayak 200 per minggu? Karena dalam satu rumah itu ada 8 orang. Jadi bayangin 8 orang dengan kamar, misalnya kamarnya let's say ada 3 gitu kan. Jadi dibagi-bagi, yang mau kamar sendiri tentunya bayar lebih mahal. Dan biasanya kayak satu kamar tuh bisa diisi kayak 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Atau bahkan kalau nggak muat, biasanya tuh di ruang tamu itu disewain juga. Jadi ya kalau kalian mau murah ya kayak gitu sih, kayak tidur di ruang tamu. Tapi ya minusnya nggak ada privacy sih gitu. Nah, ini yang aku masukin biayanya ini untuk akomodasi, kita anggap tengah-tengah aja ya, $250 per minggu, which is satu bulannya itu kan 1.000. Nah, dengan untuk 2 bulan ini kan 2.000. Tapi harus tahu juga kalau di sini biasanya ada deposit. Jadi biasanya deposit itu 1 bulan bond money gitu kan. Jadi kita kan tadi 1 bulan kan 1.000 ya biaya akomodasi. Nah, plus lagi 1.000 nih, jadi 2.000 kayak gitu. Ini deposit ini untuk sekali aja kayak gitu. Jadi kan untuk 2 bulan ini kita udah 2 bulan 2.000 tambah 1.000 deposit sama dengan 3.000 kayak gitu. Tapi nanti duit deposit ini bakal balik kok kalau kalian udah keluar. Jadi kita di biaya kehidupan sehari-hari. Nah, untuk biaya kehidupan sehari-hari ini agak tricky juga. Jadi kayak misalnya menurut pribadi, kalian itu lebih baik kalau pergi itu misalnya berdua atau bertiga atau berempat. Jadi dalam satu grup gitu loh. Karena kalau kalian masak untuk sekalian banyak, itu bakal hemat banget dan lebih murah jatuhnya daripada kalian cuma satu orang nih masak kayak gitu kan, sayang jatuhnya lebih mahal gitu. Nah, kalau untuk aku pribadi itu di biaya grocery shopping mingguan itu bervariasi banget. Jadi kalau misalnya kayak aku lagi belanja banyak udah plus kebutuhan di apartemen ini kayak misalnya sabun lah, sampo lah, segala macem kayak gitu, alat-alat pembersih ya itu lumayan. Kayak misalnya karena ini kan dibagi 2 ya, aku bersama roommateku. Jadi misalnya seminggu itu 150 kita, jadi bagi 2 kan 75. Itu udah yang kayak belanja heboh gitu loh, bener-bener heboh. Nah, kalau untuk yang belanja standar mingguan, aku pribadi itu di 50-60 biasanya. Jadi ya 500-500 ribu itu udah untuk berdua sih. Jadi ya nggak terlalu mahal ya. Dan itu udah kayak yang aku beli itu udah 4 sehat 5 sempurna sih. Jadi kan lumayan kalau misalnya masak sendiri. Sedangkan kalian kalau beli di luar itu lumayan mahal banget. Satu makanan di luar itu bisa kayak 10, let's say lah $10 kayak gitu lah, 10, 13, 15 biasanya. Oke, nah ini kita anggap kata aja kalau kita tuh jarang makan di luar dan ya masak terus kan ya. Tapi nggak dipungkiri juga kalau awal-awal itu pasti ada juga kita jajan di luar kan. Nah, jadi kita pukul kata aja nih, untuk belanjaan itu $50 per minggu, jadi dikali 4 untuk satu bulannya itu kan 200. Dan kita karena perhitungannya 2 bulan jadi kan 400 nih gitu. Jadi tergantung teman-teman ya kalau boros atau nggak borosnya gitu. Nah, kemudian ada biaya yang cukup penting nih, biaya transportasi. Jadi ini kan misalnya nih teman-teman mau ke kota mana kayak gitu kan. Kalau misalnya aku pribadi, karena di sini roommateku punya mobil, jadi aku yang bayar biaya bensinnya kayak gitu. Ya, kayak gitulah. Jadi kalian misalnya ada juga setauku ya, anak-anak WHV itu yang dia beli satu mobilnya tapi patungan berempat kayak gitu. Itu ya kalau kalian percaya sih, saling percaya kayak gitu, boleh aja kayak gitu. Dan menurutku emang kalau emang punya mobil di sini tuh udah paling bener, karena susah kalau nggak punya mobil kalau mau transport jauh-jauh ya, dan mahal. Kayak misalnya naik bis aja itu kemarin aku cuman kayak 4 pemberhentian gitu kalau nggak salah ya, $6 kan kayak gitu, 5 atau $6 itu lumayan ya. Maka dari itu aku beli sepeda, karena biar yang deket-deket tuh aku bisa goes aja naik sepeda listrik kayak gitu. Nah, tapi untuk kalian yang nggak punya transportasi pribadi, well, aku bilang kayaknya sih anggap aja kalau ini estimasinya, kalau mungkin kalian naik bus terus setiap hari gitu ya,
Setauku itu kalau misalnya transportasi itu ada limit kan dia, sehari itu maksimal berapa. Aku agak-agak lupa ya ini, bisa dicari lagi. Misalnya aja nih kayak limitnya tuh sehari $12 nih. Jadi anggap aja ya kalian lagi nyari kerja nih tiap hari kan naik transportasi umum dan $12 ya, ya kalian kaliin aja deh itu. Dan lumayan kan. Nah sedangkan kalau aku pribadi kan nggak pakai transportasi, biaya transportasi tadi kan, karena udah beli sepeda. Jadi aku hitung di biaya bensin aja sih. Aku beli bensin itu per minggu. Per minggu itu sekitar $30 kan. Kalau lagi nggak pergi jauh ya, kalau pergi jauh ya lumayan. Karena satu liternya itu di hampir 20.000. Gitu. Emang nggak terlalu jauh beda sih sebenarnya dari Indonesia, cuma beda dikit kan. Ya segitulah. Jadi aku di biaya transportasi tadi aku masukin biaya bensin aja ya. 30 tadi dikali sebulan berarti $120, dikali 2 $240 untuk 2 bulan. Nah untuk biaya transportasi ini sangat tergantung banget nih ke kalian masing-masing. Kalau buat aku ya segitu, karena aku biasanya naik sepeda sih kemana-mana. Nah jadi kan ini hitungan kasar aja nih yang segini. Ini untuk 2 bulan ya. Jadi kalian dibagiin 2 aja untuk per bulannya kira-kira segitu. Kenapa 2 bulan tadi? Karena kita nggak pernah tahu kapan dapat kerja. Dan cari kerja di Australia itu nggak gampang, ini benar-benar susah banget. Apalagi kalau kalian yang backgroundnya kayak aku, misalnya aku nggak ada background di operasional. Aku pribadi itu pernah kerjanya di kantor kan, jadi lumayan susah. Walaupun aku pribadi itu mau kerja apa aja kan kayak gitu, tapi well ya si ownernya tentunya milih orang yang udah berpengalaman di bidang itu ya, kayak gitulah kira-kira. Nah jadi kalau misalnya kalian secara garis besar ditanya nih, berapa ya kira-kira biaya yang sebenarnya paling bagus untuk dibawa ke Australia? Nah secara simpel aku akan jawab, biaya yang kalian butuh bawa untuk ke Australia itu adalah biaya yang menjadi syarat untuk kita daftar working holiday visa, dimana itu $5.000. Itu menurutku udah cukup ngepres banget. Kalau kalian nggak dapat kerja di 2 bulan tuh, well itu bener-bener susah. Jadi kalau kalian masih untuk cover biaya 1 bulan itu masih bisa napas lega lah untuk biaya kayak gitu. Tapi kalau udah 2 bulan nggak dapat kerja itu kayaknya itu bener-bener udah harus bener-bener hemat banget. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran untuk kalian kira-kira berapa sih biaya yang nanti dikeluarkan selama di Australia. Nanti aku akan update lagi untuk biaya realku per bulan itu berapa sih kira-kira gitu. Oke, sekian dulu. Jangan lupa support terus channel ini dan subscribe di tombol di bawah ini. Bye.